Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it. With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood. Selamat siang, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selamat datang di rutin sesi kami, webinar kami yang kami adakan, RSM Indonesia. Memang diusahakan sekali sebulan, tetapi bisa juga terjadi dalam sebulan, bisa lebih dari sekali. Nah, untuk saat ini, kami dengan senang hati sharing pengetahuan, dan juga ini lebih topik yang kami bawakan lebih ke refresh. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu, atau mungkin ada yang lupa, jadi kami nge-refresh. Nah, yang lebih terlebihnya ini kami usahakan untuk mengcover berdasarkan peraturan yang baru saja um, diterbitkan dan oleh Menteri Keuangan maupun dari Direktorat Jenderal Pajak. Direktur Jenderal Pajak, maaf. Jadi seperti PMK nomor 11, per 11, per 7, per 19, dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pembicara saya ini saya dan Vinte, namun Vinte akan segera untuk memulai um, webinar ini dengan tentu pertama kalinya memberikan gambaran atas firm kami RSM di Indonesia. Silahkan, Vinte. Terima kasih Pak waktunya. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti webinar RSM hari ini. Sebelum kita masuk ke materi webinar hari ini, saya akan sampaikan profil RSM terlebih dahulu. RSM merupakan global firm yang memiliki yang berada di 120 negara dengan 900 kantor dengan staf sekitar 65.000. Nah, untuk RSM Indonesia sendiri, RSM Indonesia sudah berada di Indonesia selama 40 tahun dengan 2 kantor, yaitu kantor Jakarta dan kantor Surabaya, dengan 40 partner dan juga 900 staf. Jasa yang diberikan oleh RSM sendiri Indonesia yaitu berupa accounting and reporting advisory, audit, business and corporate services, corporate finance and transaction advisory, government risk control consulting, management consulting, tax, dan teknologi consulting. Untuk jasa perpajakan sendiri, RSM memberikan jenis jasa yang lebih spesifik, yaitu berupa business tax, international tax, transfer pricing, merger dan akuisisi, tax dispute resolution, and tax compliance. Sebelum kita masuk, saya bacakan dulu pembicara untuk webinar ini adalah Bapak Sumpris LM Sitompul atau yang biasa kita panggil Pak Kok. Nah, Pak Sumpris ini merupakan partek di Indonesia dengan pengalaman yang lebih dari 30 tahun. Beliau juga merupakan pakar di bidang perpajakan yang memiliki pengalaman banyak. Salah satunya yaitu pernah bekerja di akuntan publik Big Four, juga pernah bekerja di Sydney, Australia. Beliau juga menyediakan jasa tax advisory untuk perusahaan multinasional dan domestik. Bapak Sumfitis memiliki pengalaman yang banyak
dan juga pengalaman untuk menghandle beberapa sektor bisnis seperti perusahaan energi, termasuk pembangkit listrik renewable dan atau green energy ataupun non-renewable, infrastruktur, teknologi e-commerce maupun fintech, perusahaan pendanaan berbasis teknologi, serta pengalaman untuk melayani perusahaan FMSG terkemuka. Pembicara kedua adalah saya sendiri, yaitu Vinteria Pramudia. Saya memiliki pengalaman di bidang perpajakan lebih dari 10 tahun. Portofolio untuk klien atau penjasa perpajakan yang saya adalah itu monthly compliance, tax dispute, uh, tax due diligence, dan juga menghandle untuk tax advisor. Sebelumnya, saya akan bacakan juga panduan webinar untuk Bapak dan Ibu sebagai peserta webinar untuk dapat dipatuhi. Yang pertama yaitu, peserta dapat menyampaikan pertanyaan secara tertulis melalui chat box ke akun RSM Indonesia Q&A. Kedua, mohon menyampaikan nama dan organisasi ketika menyampaikan pertanyaan. Ketiga, pertanyaan diharapkan singkat, padat, dan jelas serta menggunakan bahasa yang santun. Keempat, akses untuk mengunduh materi webinar akan diberikan setelah peserta mengisi chatbox form. Kelima, link feedback form akan diberikan menjelang webinar berakhir melalui chatbox di layar peserta. Baik, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Sumpritis, pada siang hari ini webinar RSM Indonesia akan bertemakan VAT Update 2025. Dan RSM atau kami akan membahas pembaruan penting dalam perpajakan khususnya di pajak pertambahan nilai. Hari ini topik diskusi kita adalah terkait beberapa peraturan, yaitu PMK nomor 11 terkait dengan ketentuan nilai lain sebagai dasar penerimaan pajak dan besaran tertentu. Topik kedua yaitu Per 11 tahun 2025 mengenai ketentuan pelaporan PPH, PPN, PPNBM, dan Biaya Mitra dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi. Topik yang ketiga, petunjuk pelaksanaan administrasi NPWP, PKP, objek pajak, dan PWB, serta perincian jenis dokumen dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban per 7 tahun 2025. Dan yang terakhir adalah mengenai per 19 tahun 2024, penonaktifan akses pembuatan faktur pajak terhadap pengusaha kena pajak. Untuk topik pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, Fiteria. Kita akan masuk ke dalam materi webinar yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11 Tahun 2025. Nah, untuk PMK ini kita akan lebih spesifik kepada klaster PPN ya Bapak Ibu. Tahun 2025 ini untuk wajib pajak merupakan tahun pajak yang sangat sibuk, khususnya karena pertama tarif PPN yang naik 12%, serta juga penggunaan Cortex. Jadi terkait untuk PMK nomor 11 tahun 2025 ini, kita akan lebih membahas mengenai aturan nilai lain sebagai DPP. Nah, sebelum PMK tahun 2025 ini, aturan nilai lain sebagai DPPPN dan juga besaran tertentu tersebar di banyak PMK. Akibatnya bagi mungkin Bapak atau Ibu itu merasa bingung terus transaksi saya pakai itu DPP yang mana gitu. Nah, di sini dari layar Bapak Ibu bisa lihat bahwa ada beberapa PMK yang demand dan kemudian disatukan menjadi satu PMK yaitu PMK nomor 11 tahun 2025. Contohnya yaitu seperti untuk PMK nomor 75 tahun 2010 yang direvisi atau demand menjadi PMK 121 tahun 2015 dan PMK 102 mengenai film dan impor. Kemudian ada ketentuan mereka mengenai LPG tertentu untuk hasil tembakau seperti PMK nomor 63 tahun 2002. Jadi ruang lingkup utama dari PMK nomor 11 tahun 2022 ini adalah ruang lingkupnya yaitu nilai lain sebagai DPP selain yang diatur dalam PMK 131 dan juga mengenai besaran tertentu PPN. PMK ini berlaku efektif di 4 Februari tahun 2025.
Mengenai nilai lain, untuk mengenai nilai lain sebagai DPP PPN, nah di sini sebagian besar itu diatur dalam PMK 75 tahun 2010, Jo PMK 121 tahun 2015. Seperti yang Bapak Ibu lihat bahwa di sini kami sandingkan mengenai beberapa jenis transaksi antara PMK, aturan yang mengatur nilai lain dari PMK sebelumnya, dan kemudian kami sandingkan dengan juga PMK, aturan-aturan dalam PMK 11 tahun 2000. Inti perubahannya adalah hampir semua DP nilai lain sekarang dikalikan dengan faktor 11/12 agar tarif efektif PPN-nya itu tetap menjadi 11%, meskipun tarif resminya 12%. Contohnya, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma untuk BKP dan atau JKP. Dulu harga Dulu DPP dihitung yaitu harga jual atau penggantian dikurangi laba kotor. Untuk yang sekarang dalam PMK 11 tahun 2025, DPP-nya dihitung dengan 11/12 dikali harga jual atau penggantian dikurangi dengan laba kotor. Atau seperti pemberian cuma-cuma aktiva yang semula tidak untuk diperjualbelikan. Dulu dihitung dengan nilai harga pasar wajar. Nah, dalam aturan PMK 11 tahun 2005, DPP-nya kita hitung dengan faktor 11/12 dikali nilai pasar wajar. Di dalam PMK nomor 11 tahun 2005 juga mengatur nilai lain untuk jasa-jasa yang sebelumnya tidak pernah diatur, seperti satu, jasa penyerahan tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria jasa penyediaan tenaga kerja yang dibebaskan dari pengenaan PPN sesuai dengan aturan yang berlaku dan tagihan yang dirinci dalam faktur pajak. Nah, dalam PMK nomor 11 tahun 2005, DPP-nya yaitu dengan faktor 11/12 dikali seluruh tagihan dikurangi gaji atau upah tenaga kerja. Jasa yang lainnya adalah itu berupa jasa di bidang periklanan atas penyiaran bersifat non-iklan oleh perusahaan periklanan. Nah, dalam PMK sebelumnya tidak pernah diatur tidak diatur. Nah, tapi dalam PMK nomor 11 tahun 2025 ini untuk memberikan kepastian bagi wajib pajak, maka diatur lebih diatur atau dimasukkan dalam PMK tersebut. DPP-nya dapat dihitung dengan yaitu 11/12 dari seluruh tagihan yang diminta atau yang seharusnya diminta, tidak termasuk tagihan atau jasa penyiaran yang bersifat iklan. Nah, jasa atau penyiaran yang tidak bersifat ini bisa contohnya ya Bapak Ibu, seperti siaran kenegaraan, mungkin talk show politik. Nah, seperti itu. Jadi, mungkin nanti ketika Bapak Ibu menerima tagihan bidang periklanan yang terdapat jasa yang tidak bersifat iklan, nah ini bisa menjadi eh, pertimbangan untuk apa namanya mempertimbangkan dalam perhitungan PPN-nya seperti itu. Di dalam PMK nomor 11 tahun 2005, ada beberapa jenis transaksi yang awalnya menggunakan DPP PPN nilai lain, namun dihapuskan. Contohnya yaitu penyerahan jasa pembelian paket, penyerahan jasa biro perjalanan wisata, penyerahan produk hasil tembakau, penyerahan BKP dari pusat ke cabang. Nah, untuk jenis transaksi ini uh, mengalami perubahan, yaitu cara perhitungan untuk penggunaan nilai DPP-nya. Yang awal ya dari penggunaan DPP nilai lain ini menjadi menggunakan besaran tertentu. Kita masuk kepada pembahasan mengenai besaran tertentu PPN. Nah, besaran di PMK nomor 11 tahun 2005 juga merevisi ketentuan besaran tertentu PPN khususnya yang sebelumnya diatur dalam PMK 71 tahun 2022. Perubahan ini bertujuan untuk menyesuaikan dengan kenaikan tarif PPN menjadi 12% dengan mempertahankan tarif efektif yang sama.
Nah, di sini contoh jenis transaksi yang eh, masuk dalam perhitungan besaran tertentu. Ada jenis transaksi berupa penyerahan LPG tertentu, hasil tembakau yang dibuat di dalam negeri oleh produsen, hasil pertanian tertentu, penjualan mobil bekas, jasa agen asuransi, ataupun berupa penyerahan jasa pialang asuransi dan reasuransi. Kalau juga Bapak Ibu lihat dari slide di layar Bapak Ibu bahwa ada beberapa tarif jika disandingkan ada beberapa perhitungan yang tidak mengalami perubahan. Nah, di sini karena maaf, di sini contohnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari dalam negeri oleh produsen. Nah, di sini eh, dalam PMK sebelumnya itu telah dicantumkan, telah disebutkan bahwa ketika PPN masih menggunakan tarif 11%, eh, cara perhitungan DPP, cara perhitungan PPN-nya adalah 9,9% dikali harga jual eceran hasil tembakau lainnya. Di dalam PMK sebelumnya juga mencantumkan nilai perhitung cara perhitungan PPN untuk eh, menggunakan tarif 12%. Namun di PMK nomor 11 ini, cara perhitungan PPN-nya tetap sama dengan tarif PPN 11%, yaitu 9,9% dikali harga eceran hasil tembakau. Selain juga itu untuk transaksi penjualan mobil bekas. Nah, pembelian mobil ini tarif efektifnya untuk perhitungan PPN-nya adalah 1,1% dari harga jual. Oke. Nah, pada slide sebelumnya saya saya menyampaikan bahwa ada beberapa jenis transaksi yang tercantum pada peraturan Menteri Keuangan sebelumnya menggunakan DPP nilai lain. Namun sekarang di PMK 11 menggunakan besaran tertentu. Nah, jenis-jenis transaksi itu adalah penyerahan jasa kena pajak tertentu. Contohnya yang di sini Ibu ya, jasa pengiriman paket, jasa biro atau agen perjalanan wisata, jasa freight forwarding, jasa penyelenggaraan ibadah keagamaan, dan jasa penyelenggaraan pemasaran. Nah, di PMK sebelumnya ini tarif efektifnya adalah 1,1% dengan perhitungan 10% dikali 11% kali PPN. Sedangkan untuk jasa penyelenggara ibadah keagamaan, tarif efektifnya adalah 0,5%, yaitu dengan perhitungan 5% kali 11% PPN. Nah, di sini dengan kriteria penggunaan tarif efektif 0,5% adalah jika tagihan perjalanan ibadah dan ke tempat lainnya yang tidak dirinci. Namun, jika penyelenggara ibadah keagamaan tersebut merinci tagihan perjalanan ibadah dan ke tempat lainnya, maka tarif efektifnya 1,1%. Nah, sedangkan di PMK nomor 11 tahun 2025, di sini tarif efektifnya 1,1%, namun dengan perhitungannya 10% dikali 11/12 kali 12% PPN. Untuk perjalanan, untuk jenis transaksi jasa penyelenggaraan ibadah atau korbanan tetap sama. Terefektifnya 0,5% dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, yaitu dirinci atau tidak dirinci. Masa transisinya untuk PMK nomor 11 tahun 2025 adalah berlaku retroaktif atau berlaku surut per 1 Januari 2025. Oke, jadi saya infokan di awal bahwa PMK nomor 11 ini berlaku dikeluarkan atau diundangkan pada 4 Februari, namun berlaku aktif atau berlaku surut per 1 Januari 2020. Oke, kita masuk ke eh, topik diskusi yang kedua ya Bapak Ibu, yaitu Peraturan Dian Pajak Nomor per 11 PJ tahun 2025 tentang
ketentuan pelaporan PPh, PPN, PPNBM, dan bea materai dalam rangka pelaksanaan sistem administrasi perpajakan. Oke. Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025 diterbitkan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum, kemudahan administrasi, meningkatkan pelayanan, dan melaksanakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan Kortek, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ketentuan teknis mengenai pelaporan pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan juga bea materai. Peraturan ini sendiri terdiri dari 147 pasal yang dibagi ke dalam 10 bab. Untuk klaster PPN sendiri, dia masuk ke dalam klaster atau bab 3 ya, Bapak Ibu, dalam Peraturan Jaya Pajak Nomor 11 Tahun 2025. Aturan ini juga mencabut 25 peraturan lainnya yang setara dan mengubah 2 peraturan lainnya yang setara. Ketentuan ini juga merupakan aturan turunan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang ketentuan perpajakan dalam rangka pelaksanaan sistem inti perpajakan. Secara umum, Peraturan Jaya Pajak Nomor 11 PJ Tahun 2025 ini memberikan pengaturan yang sama dengan ketentuan sebelumnya. Namun, ketentuan ini memperbaharui seperti contohnya batas waktu upload faktur dalam aplikasi faktur menjadi tanggal 20 bulan berikutnya setelah tanggal pembuatan. Kita masuk dulu biar Bapak Ibu ke dalam mengenai SPT masa PPN yang dibahas dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025. Berdasarkan aturan ini, fungsi dari SPT masa PPN tidak berubah secara fundamental. Namun, menegaskan kembali peran utamanya, yaitu sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan perhitungan PPN dan PPNBM terutang. Yang kedua adalah pelaporan transaksi dan pembayaran, seperti melaporkan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran, melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan, dan yang ketiga melaporkan pemungutan PPN dan PPNBM oleh pemungut PPN atau pihak lain. Di dalam aturan ini, dalam Perdijen Nomor 11 PJ Tahun 2025, terdapat 3 jenis SPT PPN yang dapat dipilih dan digunakan oleh PKP, sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha dan jenis transaksinya. Ketiga jenis itu adalah yang pertama, SPT PPN massa bagi pengusaha kena pajak. Yang kedua adalah SPT PPN massa khusus PKP, yaitu SPT masa PPN untuk PKP yang menggunakan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan. Dan yang ketiga adalah SPT masa PPN untuk pemungut dan pihak lain yang bukan PKP. Untuk pemungut PPN yang dimaksud di sini adalah satu, instansi pemerintah termasuk bendahara, yang kedua kontraktor atau pemegang izin di sektor tertentu, dan yang ketiga adalah BUMN yang ditunjuk resmi. Sedangkan untuk pihak lain yang bukan PKP yang menggunakan SPT masa PPN untuk pelaporannya adalah kita bisa contohnya adalah platform digital atau marketplace yang memfasilitasi perdagangan antar pihak di wilayah Pabean. Itulah informasi singkat mengenai SPT masa PPN yang dibahas dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 PJ Tahun 2025. Kita masuk ke dalam ketentuan faktur pajak dalam Per 11 Tahun 2025. Dalam faktur pajak kita refresh dulu ya Bapak Ibu bahwa faktur pajak itu biasanya ketentuannya adalah untuk transaksi satu penyerahan BKP dan atau JKP. Yang kedua digunakan untuk penyerahan ekspor BKP berwujud dan BKP tidak berwujud. Yang ketiga adalah ekspor JKP. Nah, untuk sendiri saat pembuatannya itu adalah saat penyerahan BKP dan atau JKP, saat penerimaan, saat ekspor BKP dan atau ekspor JKP, atau saat lain yang diatur lain dalam PPN.
bentuk faktur pajaknya sendiri itu harus wajib dibuat secara elektronik. Nah, bentuk hard copy hanya diperbolehkan dalam kondisi kahar atau fresh pager. Nah, pelaporannya sendiri adalah yaitu dilaporkan dalam SPT masa PPN pada masa pajak yang sama sesuai tanggal faktur pajak. Dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor 11 Tahun 2025, sebenarnya ada 12 poin penting mengenai perubahan PPN. Yang pertama, pastinya, satu adalah aplikasinya berubah. Di mana biasanya sebelumnya kita menggunakan aplikasi e-faktur, namun sekarang kita menggunakan Cortex. Di mana untuk pembuatan faktur pajak itu sendiri, eh, biasanya kita menggunakan namanya modul e-faktur yang ada di Cortex. Nah, poin kedua adalah syarat PKP yang dapat membuat e-faktur. Nah, dulu eh, PKP itu harus mempunyai sertifikat elektronik, kode aktivasi, dan juga harus mempunyai nomor seri faktur pajak untuk dapat menerbitkan faktur pajak. Nah, kalau yang sekarang, untuk di era Cortex ini, sertifikat yang dibutuhkan hanya berupa sertifikat elektronik dan kode transaksi DJP, atau biasanya kita bisa sebutnya kode otorisasi, serta harus ada akses untuk membuat e-faktur. Nah, akses untuk membuat e-faktur kan berarti tidak semuanya ya Bapak Ibu. Nah, untuk wajib pajak yang memang belum terdaftar sebagai PKP, maka di bagian konteks sistemnya itu tidak ada modul e-faktur. Yang poin ketiga untuk perubahannya adalah satu terkait mengenai eh, alamat tempat kegiatan usaha atau TKU dari wajib pajak. Nah, eh, di dalam konteks itu ada yang namanya biasanya kita lihat NIKU pusat atau NIKU cabang. Nah, di sini ada pilihannya yaitu untuk yang wajib sama opsional. Nah, kalau untuk wajib untuk posisi wajib itu diberikan untuk PKP turis asing dari sisi penjual. Nah, kalau opsional itu berarti akan merujuk kepada eh, faktur pajak itu diterbitkan ke alamat kantor pusat atau kantor cabang. Poin lainnya yaitu poin keempat, yaitu kode transaksi. Nah, untuk kode transaksi ini sebenarnya tidak ada perubahan signifikan. Namun ada penambahan ya, Bapak Ibu, yaitu kode 10 khusus untuk PKP turis asing. Sebelumnya dalam e-faktur itu eh, untuk PKP turis asing ini yang akan menerbitkan faktur pajak itu masuk ke dalam kode 06. Namun di era Cortex ini masuk ke dalam eh, kode 010. Oke. Nah, kemudian terkait dengan masalah faktur pajak pengganti dan juga faktur pembatalan faktur pajak. Nah, ini juga yang perlu dicermati eh, oleh Bapak Ibu, yaitu kode statusnya. Karena kalau zaman dahulu itu faktur pajak pengganti itu eh, menggunakan eh, 04 misalnya 0400 untuk normalnya. Nah, penggantinya menjadi 0401. Jadi konsekuensinya nomor 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 serial faktur pajaknya berubah dari 16 digit menjadi 17 digit. Nah, terkait dengan faktur pajak pengganti dan juga pembatalan faktur pajak ini, yang perlu saya sampaikan lebih lanjut adalah yaitu ketika Bapak Ibu itu melakukan pembuatan faktur pajak pengganti, mak- maka ada namanya maka notareturnya, maaf Bapak Ibu. Nah, misalnya Bapak Ibu sudah menerbitkan faktur pajak normal nih. Nah, kemudian diterbitkan notaretur, ada notaretur. Nah, kemudian Bapak Ibu menerbitkan faktur pajak pengganti. Maka notareturnya dalam sistem kotak itu dianggap hilang karena secara sistem faktur pajak pengganti itu sudah memperhitungkan
notar itu tersebut. Nah, konsekuensinya untuk Bapak Ibu itu harus membetulkan SPT untuk masa pajak diterbitkannya faktur pajak pengganti dan masa pajak dibuat saat notaretor diterbitkan. Sedangkan untuk pembatalan faktur pajak ini ya Bapak Ibu, nah biasanya ini dilakukan ketika kondisi salah satu terpenuhi, yaitu tadi transaksi batal, faktur pajak dibuat dengan NPWP nama atau alamat salah. Nah, ini berarti kesalahan pengisian identitas. Nah, atau dikarenakan barang atau jasa yang seharusnya tidak dibuatkan faktur pajak. Nah, di Per 11 tahun 2025 ini, nah, di sini dicantumkan secara spesifik mengenai faktur pembatalan faktur pajak. Berarti hal ini memberikan kepastian ya buat Bapak, buat wajib pajak atau buat Bapak Ibu sekalian. Nah, berarti konsekuensinya jika ada pembatalan faktur pajak yang dilakukan oleh Bapak Ibu, nah, dan dibuatkan faktur pajak baru yang benar sesuai keadaannya, maka diharapkan jangan sampai lewat masa pajak ya Bu. Jadi biar tidak ada kategori faktur pajak telat menerbitkan faktur pajak dan terkena sanksi denda. Nah, terus poin penting lainnya adalah mengenai perubahan terkait di Perdirjen nomor 11 tahun 2025 adalah nomor seri faktur pajak. Nah, dulu waktu di aplikasi e-faktur, biasanya kita jatah NSV-nya itu udah habis, kita harus minta. Nah, kalau sekarang tidak perlu lagi nih Bu, Bapak Ibu. Biasa nomornya udah otomatis. Dan kalau misalnya diperhatikan oleh Bapak Ibu, oh nomornya kan tidak berurut ya. Tuh. Yang terus poin pentingnya lagi adalah tadi seperti udah saya kemukakan, yaitu batas upload faktur pajak. Dulu adalah tanggal 15 bulan berikutnya. Untuk yang sekarang mendapat relaksasi menjadi tanggal 20 bulan berikutnya. Poin penting lainnya itu mengenai PKP retail, khususnya PKP turis asing. Nah, sekarang membuat e-faktur masuk ke dalam modul faktur di dalam Cortex Ebu. Nah, poin lainnya adalah mengenai pemberitahuan ekspor barang kena pajak tidak berwujud dan JKP. Nah, ini juga sudah di-cover di dalam Cortex. Seperti itu. Nah, ini tadi persyaratan pajak yang memenuhi syarat formal dan material. Jadi, faktur pajak yang diterbitkan oleh Bapak Ibu harus memenuhi ketentuan syarat formal dan syarat material. Nah, jika ada pelanggaran dari pemenuhan persyaratan faktur pajak ini akan mengakibatkan adanya mungkin kategori telat menerbitkan faktur pajak dan juga konsekuensinya ada denda. Nah, contohnya nih di sini punya faktur pajak tidak memenuhi syarat formal. Nah, berarti pajak masuk ke faktur pajak untuk bagi pembeli faktur pajaknya masih bisa dikreditkan, tapi untuk penjual, nah ini bisa dikenakan denda sebesar 1% karena masuk ke dalam kategori keterlambatan penerbitan faktur pajak seperti itu. Atau misalnya faktur pajak dianggap tidak dibuat. Nah, ini adalah faktur pajak yang dibuat setelah melewati jangka waktu 3 bulan. Konsekuensinya, bagi pembeli tidak bisa mengkreditkan pajak masukan tersebut. Nah, untuk penjualnya sendiri adalah PKP dianggap tidak membuat faktur pajak dan dikenakan sanksi denda sebesar 1% dari DPP. Yang wajib dipastikan oleh Bapak Ibu dalam penyantuman keterangan penjelasan dalam faktur pajak adalah satu, yaitu identitas pembeli, nama barang, kuantitas harga satuan, baik itu untuk penyerahan barang kena pajak maupun jasa kena pajak. Nah, semua informasi-informasi ini harus diisi berdasarkan info transaksi yang sebenarnya. Jadi mungkin ketika Bapak Ibu ada melakukan penyerahan BKP menuju JKP, ada baiknya Bapak Ibu melakukan verifikasi dengan permintaan mungkin nomor NPWP dalam transaksinya, terus memang transaksinya itu benar ada, dan juga dokumen supporting lainnya.
Oke, dari saya eh, untuk pemaparan sudah cukup dan dia akan dilanjutkan oleh Pak Akop. Terima kasih, Binte. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, saya mencoba untuk memaparkan dan menjelaskan em, topik selanjutnya berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor 7 TC 2025 mengenai pelaksanaan administrasi NPWP, PKP, objek pajak PPP, serta perincian jenis dokumen dan saluran untuk pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban. Dalam hal ini kita akan fokus ke pajak pertambahan nilai. Nah, administrasi pengukuhan pengusaha kena pajak seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui sebelumnya bahwa threshold untuk wajib terdaftar sebagai pengusaha pengenal pajak itu adalah setelah turnover per tahun atau revenue setahun melebihi 4,8 miliar. Nah, kalau tahun berjalan itu sudah melebihi 4,8, tentu sebaiknya langsung saja mendaftarkan sebagai PKP atau di awal juga tidak apa-apa. Kalau misalnya percaya bahwa dan juga melihat tren dari aktivitas perusahaan, 4,8 miliar tersebut tentu pasti tercapai. Namun pada prinsipnya kan em, em, sebagai yang terlibat langsung dalam usaha tentu seharusnya bisa mengetahui, jadi tidak perlu menunggu, bisa saja em, mendaftar langsung sebagai PKP. Karena kan itu langsung dipungut kepada si customers. Dan di lain pihak, misalnya ada pembelian melalui vendors atau suppliers, tentu bisa dikreditkan. Memang dalam hal ini tentu bisa dibedakan ya, dilihat ya, apakah aktivitasnya dari wajib pajak tersebut dikecualikan dari PPN karena sudah terhutang pajak atas berdasarkan aspek lainnya, misalnya pajak pembangunan kalau misalnya bergerak dalam usaha restoran dan lainnya. Kan itu berarti tidak bisa dikenakan atas suatu objek pajak itu dua kali pengenaan pajak. PPN-nya tidak dikenakan, tapi pajak pembangunan dikenakan. Ini hanya menyinggung saja. Nah, untuk kan PKP tentu di tempat terdaftar. Sama ya dengan peraturan sebelumnya tahun 2020, sesuai wilayah tempat tinggal kedudukan usaha, tapi tempat terdaftar. Pada prinsipnya sih, kita kan tahu NPWP itu wajib pajak terdaftar tentu berdasarkan tempat kedudukan. Kemudian dokumen persyaratan umum yaitu formulir pengukuhan pengisian tanda tangan secara elektronik, dibuatkan peta, foto lokasi, terus nah kalau WP badan tentu dilengkapi dengan akta pendirian, berikut identitas pengurus. Nah, ada satu catatan tidak ada syarat kepatuhan surat pemberitahuan atau utang pajak. Kita lihat sebelah kirinya, itu kalau melihat peraturan yang sebelumnya. Tentu ada formulir, WP badan sama, ada akta pendirian dan pengurus. Nah, isinya kan agak unik ya. Apa ia perlu pengakuan kepatuhan SPT tahunan 2 tahun terakhir? Lah, kalau misalnya sudah melebihi 4,8 miliar, masa nunggu 2 tahun? Jadi tentunya yang per nomor 7 PC 2025 tentu lebih straightforward atau lebih menampung keadaan usaha yang sudah diupdate beberapa kali hingga yang berlaku saat ini. Selanjutnya untuk administrasinya, ini sudah selanjutnya. Nah, nah, tentu kalau misalnya hal ini kan mungkin ya Bapak Ibu semua sekalian itu kantornya tidak menggunakan kantor virtual. Tetapi bisa saja terjadi, bisa saja bahwa untuk semakin berkembangnya perusahaan tentu tidak menutup kemungkinan perusahaan atau di tempat usaha yang teman-teman dan Bapak Ibu bekerja sekarang tentu mendirikan suatu usaha baru. Tentu itu dengan um,
pertimbangan dari manajemen. Nah, syarat khusus itu ada untuk kantor virtual. Sebelumnya tidak diatur. Um, nah, tetapi untuk di Per 07 tersebut itu diatur dan lumayan sih ya pengaturannya, tapi bukan berarti tidak bisa untuk tidak dilakukan. Karena mencegah bahwa um, perusahaan tersebut hanya sebatas untuk, kalau istilahnya dulu ya, kalau misalnya kita misalnya pakai international tax itu ada paper company atau conduit, tapi mungkin di sini lebih hanya untuk sebagai administrasi atau yang penting ada dulu. Dalam hal ini tentu akan diteliti oleh um, otoritas perpajakan. Nah, kantor virtual bisa digunakan sepanjang penyedia jasa kantor virtual, jadi jadi itu sudah dikukuhkan sebagai PKP. Ternyata dia baru belum misalnya satu kantor jasa virtual sebenarnya itu office yang bagi office space ya. Jadi ya dibuat itulah partisi-partisi, tetapi itu sebenarnya kan dikelola oleh satu sehingga mereka yang manage semuanya, bukan hanya sekedar menyewakan tempat, tetapi juga segala pernik-perniknya, pengaturannya, sekretaris disediakan sekretaris, disediakan printer, disediakan fotokopi dan segala bisa begitu. Itu harus sudah SPKP, kalau nggak bisa disetujui atau oleh perusahaan yang ingin mendaftarkan sebagai PKP. Penyedia jasa kantor virtual juga harus menyediakan ruangan fisik. Jadi bukan hanya terdaftar aja, misal plakat, nggak bisa, harus ada ruangan fisiknya. Jadi untuk wajib pajak tersebut bisa melakukan usaha. Dan KLU utama berbasis jasa itu yang diperbolehkan. Jadi hanya jasa. Kalau manufacturing biasanya kan ya udahlah lokasinya misalnya di industrial estate mana gitu ya. Tentu adalah kurang tepat kalau pakai kantor virtual. Kontrak penggunaan kantor virtual paling tidak 1 tahun dan lebih. Jadi minimal 1 tahun. Kantor bukan semata-mata sebagai alamat korespondens. Kalau alamat korespondens berarti kan cuma butuh plakat. Sementara satu syaratnya adalah fisik ya. Ada ruangan fisik. Nah, administrasi untuk pengukuhannya masih kita lanjutkan. Tentu sekarang sudah zamannya Cortex mulai 1 Januari 2025. Sehingga tentu semua melalui portal wajib pajak yang didelegasikan untuk masing-masing wajib pajak melalui Cortex atau kontak center. Kemudian disampaikan secara langsung dan bisa melalui pos atau jasa kurir, ini alternatif. Kemudian bukti penerimaan elektronik ataupun bukti penerimaan surat, karena kalau manual itu kan surat, diterbitkan paling lama 1 hari kerja setelah permohonan disampaikan. Sementara kalau misalnya di Per 04 sebelumnya, tentu ini kita cepat aja, tentu semua masih lebih ke manual atau prosesnya ya. Verifikasi manual lebih tergantung kepada proses ketemu, misalnya ketemu AR atau ketemu administrasi di KPP. Dan waktu verifikasi pengukuhan itu tidak bisa lama-lama. Itu syaratnya itu maksimal 10 hari ya verifikasi. Jadi untuk proses PKP tentu ada verifikasi. Dan untuk verifikasi ini Fiskus atau pegawai dari otoritas perpajakan itu datang untuk visit. Jadi itu maksimal 10 hari sejak bukti penerimaan elektronik atau bukti penerimaan surat diterbitkan. Jika lewat masa 10 hari tentu automatically surat pengukuhan PKP itu harusnya sudah bisa diterbitkan atau disetujui. Sehingga akses faktur pajak langsung bisa terdapat akses untuk penerbitan faktur pajak. Dan surat pengukuhan PKP yang sudah setujui bisa ataupun ditolak bisa dikirimkan melalui email atau melalui account wajib pajak di Cortex sehingga bisa diteliti sendiri. Nah, kalau demikian juga waktu untuk mengacu kepada peraturan sebelumnya tentu maksimal 10 hari. Nah, dan lebih terjadi itu kalau misalnya syarat compliance atau kepatuhan tidak terpenuhi. Efektivitas pengukuhannya jadi berlaku sejak tanggal surat yang diatur yang terdapat dalam surat pengukuhan PKP. Akses faktur pajak automatically melalui Cortex, kewajiban PPN langsung tidak bisa ditunda, langsung dikukuhkan, langsung deh menerbitkan faktur pajak.
Sama juga berdasarkan yang di peraturan yang lama, cuma kan karena manual tentunya bisa terjadinya retroaktif. Tapi pada prinsipnya itu pada tanggal yang ditetapkan sebagai PKP. Nah, dalam hal ini setelah menjadi PKP tentu ada pengawasan dan dalam hal ini kebetulan saya juga punya pengalaman dalam hal ini, bukan kami yang tentu apa namanya kena um, efeknya, tetapi dari apa namanya wajib pajak yang kami bantu. Jadi pengawasan kepada PKP itu dilakukan setelah dikukuhkan sebagai PKP. Maka itu judulnya pengawasan kepada pengusaha kena pajak. Jadi jangan dilihat itu adalah kewajiban subjektif dan kewajiban objektif. Penelitian lapangan terjadi di tempat kedudukan, tentu didatangin lagi di visit dan tempat atau tempat kegiatan usaha. Nah, PKP yang dilakukan penelitian lapangan itu tentu ada beberapa kriteria. Satu yang memulai kewajiban PKP. Jadi yang baru terdaftar kan memulai, itu pasti adalah salah satu kriteria yang dalam pengawasan. PKP yang dilakukan pemindahan tempat ke WP terdaftar, jadi pindah ke tempat. Atau PKP yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, itu nanti ada efeknya di selanjutnya. Nah, PKP Badan menggunakan kantor virtual, penelitian lapangan juga, penelitian lapangan dilakukan di kantor virtual, itu untuk kriteria pertama. Jadi misalnya untuk yang baru beroperasi atau yang akan pindah. Dan juga ternyata di tempat tinggal pengurus untuk yang baru memulai kewajiban sebagai PKP. Jadi pengurusnya juga diteliti. Tempat kegiatan usaha sebenarnya, yaitu masuk dalam kriteria 2 ya, misal pindah alamat, dan kriteria tertentu yang dari hasil pengawasan terdapat informasi yang berbeda. Maka PKP yang telah diterbitkan surat pengukuhan PKP-nya dan sudah tentunya sudah diukur sebagai PKP, tetapi memiliki tempat kegiatan usaha yang sebenarnya berbeda dengan yang terdaftar, dengan demikian tentu otoritas perpajakan akan memindahkan um, secara ke wilayah tempat kegiatan usahanya atas PKP-nya. Jadi bukan di mana dia secara tertulis atau terregistrasi terdaftar, tetapi ke tempat kegiatan usaha. Dan itu adalah hal yang sebenarnya hal yang wajar. Nah, kemudian kita ke per 9, oh, belum ya, pencabutan. Ini tadi setelah tadi, pencabutan. Oke. Pencabutan pengukuhan usaha kena pajak. Nah, di sini nih pencabutan tentu dalam hal pencabutan ini ada proses yang sebelumnya terjadi. Pertama itu tentu secara jabatan. Kalau misal permohonan itu kan tentu keadaan yang tertentu ya. Misalnya memang dia dorman atau mau dilikuidasi, itu nanti permohonan wajib pajak. Tetapi kalau secara jabatan, hasil penelitian administrasi itu PKP dengan status WP nonaktif. Nanti ada nih kelas WP nonaktif itu kenapa? Nah, PKP yang telah nonaktif akses pemutaran faktur pajaknya dalam jangka waktu 30 hari setelah penonaktifan. Jadi ada grace period 30 hari. Dalam waktu 30 hari tersebut, wajib pajak yang kenakan nonaktif dalam hal penerbitan faktur pajak itu bisa memberikan klarifikasi dalam 30 hari. Tentu bisa saja diaktifkan kembali, tetapi kalau alasan yang diberikan klarifikasi tidak memuaskan Fiskus atau otoritas perpajakan, ya apa boleh buatlah, ditolak. Ya, tidak bisa. Berarti ini udah deh, kalau misalnya bagian potensial akan diperiksa deh. SP2 bisa keluar. Kemudian PKP menyegahkan hak pengukuhan PKP yang telah mendapatkan putusan pengadilan. Ini juga malah sudah harus berhati-hati karena masuk ke ranah fraud. Kemudian di hasil penelitian lapangan menunjukkan tempat kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Seperti yang tadi kita diskusikan, tentu secara jabatan bisa dipindahkan. PKP orang pribadi Tegal, oke, ini straightforward. PKP badan usaha tetap telah menghentikan kegiatan usaha dan oke, ini juga straightforward ya. Dia stop, misalnya dia pull out. Biasanya itu bisa nggak ada aktivitas tuh kosong aja. Setelah itu baru surat udah saya stop, saya pull out dari negara Indonesia. Oke, dicabut aja itu PKP ya. Dan itu tentu akan kita bisa mengatakan highly likely itu akan diaudit oleh KPP. Secara permohonan tentu juga bisa, tapi biasanya ini kalau misalnya memang ekstrim ya,
down atau kegiatan usaha benar-benar extremely menurun sehingga di bawah threshold 4,8 atau memang sudah diputuskan untuk dibubarkan. Nah, sebelumnya kita tahu kita secara manual kita buat surat permohonan, terus KP masukin ke AR atau masukin ke penerimaan surat. Nah, tapi kalau sekarang kan ada secara elektronik ya, tentu dengan Cortex selama belum dicabut ya melalui Cortex saja. Tentu melalui portal wajib pajak, laman atau aplikasi terintegrasi, maksudnya ini aplikasi yang pihak ketiga, kan itu sudah ada yang diberikan otorisasinya oleh DJP. Jadi DJP itu kolaborasi dengan pihak ketiga tersebut itu juga bisa. Kemudian atau melalui kontak center. Nah, penerbitan keputusan diterima atau ditolak dalam jangka waktu 6 bulan. Pastilah ada penelitian ya untuk ini ya. Apakah itu melalui anti-ATSP2 atau hanya fokus ke PKP? Kalau memang dia tidak mencabut NPWP, tentu bisa terbatas untuk penelitian ke pencabutan pengukuhan PKP. 6 bulan itu jangka waktunya. Nah, seperti biasa tadi juga disinggung akan disampaikan melalui akun wajib pajak, yaitu akun Cortex atau email, atau pos ekspedisi atau kurir. Tapi biasanya kita lihat aja lah Cortex atau tidak aktifly aja kontak ke AR-nya. Kalau misalnya tentu bukan dari main bisnisnya ya, tentu anak perusahaan yang sebenarnya sudah dalam justifikasi dari pengurus atau pemilik, ini sudah nggak make sense, ya udah tutup atau cabut PKP-nya. Nah, nonaktif anak ini tadi yang saya singgung. Nonaktif, jadi pembuatan faktur pajak bisa nonaktif. Jadi kalau tadi saya sebutkan itu, saya punya pengalaman belum lama. Jadi dia berkantor di virtual, sudah terdaftar sebagai PKP. Ternyata belum ada jualan, gitu. Terus kaget sendiri. Ini kenapa tiba-tiba PKP-nya dicabut, gitu. Terus karena polosnya, udah daftar lagi aja. Daftar lagi PKP, ditolak. Berarti kan ini ada suatu sequence yang memang mereka mungkin karena ketidaktahuannya mereka tidak melakukan klarifikasi atau tidak memproses atau tidak menindaklanjuti ke KPP terbatar. Padahal sebenarnya kan ada grace period 30 hari. Nah, kalau di sini coba kita baca kenapa faktur pajak bisa dinonaktifkan. Karena satu, tidak melakukan output, pemotongan atau pemungutan. Ya wajar. Itu adalah hal yang wajar ya kalau misalnya suatu usaha itu tentu bersinggungan dengan pihak lain menggunakan jasanya. Mungkin memang tidak sering, tetapi kan kemungkinan itu tetap ada. Contoh sederhananya aja pegawai, itu kan juga output, pemotongan dan pemungutan. Terus misalnya apa namanya jasa pembersih atau jasa apalah, kan seharusnya ada itu kan PPh 23. Lah, ini kok kosong. Jadi tentu otoritas perpajakan juga curiga. Loh ini 3 bulan nggak ngapa-ngapain nih. Udah, nonaktifkan dulu. Nanti lanjut-lanjutkan nunggu mereka klarifikasi. Atau tidak menyampaikan SPT tahunan. Tentu bukan yang baru berdiri ya. Misal udah jalan 3 tahun gitu ya. Loh tahun pertama dan kedua kok nggak ada. Loh ini kenapa? Kan begitu ya. Apalagi ternyata diketahui ada kegiatan. Wah ini berarti kan sudah niat baiknya kan tidak ada good willing dari WP-nya. Non-aktif. Nah ini nih. Sudah jadi PKP tidak menyampaikan SPT masa PPN selama 3 bulan berturut-turut. Tentunya itu sudah kewajiban sebagai PKP ya. 3 bulan berturut-turut tidak menyampaikan. Berarti kan memang tidak suatu WP yang dikategorikan tidak patuh atau tidak taat. Tidak menyampaikan selama 6 bulan dalam 1 tahun kalender. Masa pajak ini untuk masa pajak PPN ya. Jadi 6 bulan sampai dalam 1 kalender. Berarti misalnya tidak berturut-turut. Kalau 3 bulan kan sequence. Tapi ini bolong-bolong gitu. 6 kali itu dalam hal itu. Wah udah, pasti nonaktifkan. Tunggakan pajak juga. Jadi merupakan sesuatu hal yang disorot yang bisa faktur pajak nonaktif. Jadi kayak punishment.
itu lebih dari sama dengan minimal 250 juta, dan itu untuk di KPP Pratama. Selain Pratama, KPP Pratama 1 miliar. Tentu dalam hal ini surat teguran udah ada, even surat tagihan STP dulu dong, terus baru itu ke reminder, surat paksa dan selainnya. Tidak ada surat keputusan untuk ngangsur. Tentu automatically ini akan apa namanya dinonaktifkan. Kemudian tidak melaporkan bukti potong atau bukti pungut untuk setiap jenis pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut yang telah dibuat selama 3 bulan berturut-turut. Ya. Sebenarnya kalau di sini ya, kalau misalnya kita kan ada pengalaman di Cortex, kalau kita buat SPT masa output, kan semua lengkap dong. Tentu tidak bisa dilengkapi atau tidak bisa submit ataupun even untuk melakukan pembayaran kalau belum lengkap kan. Jadi misalnya induknya saja tentu nggak bisa. Induk dengan lampiran ringkasan tentu nggak bisa. Tentu harus dengan slip pemotongan. Nah di sini yang bisa terjadi bahwa ini memang semuanya nggak disiapin. Jadi wajib pajaknya sama sekali tidak melakukan. Tapi ini disimplifikasi karena ini kan satu kesatuan tuh dengan bukti potong, nggak bisa mandiri kan begitu ya. Itu satu kesatuan dengan SPT massa. Nah, berarti automatically kan memang tidak patuh. Jadi atas suatu transaksi memang seharusnya dipotong atau dipungut PPh-nya ataupun yang lainnya. Selanjutnya. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, kenapa bisa nonaktif? Karena memang otoritas perpajakan mendeteksi tidak ada kepatuhan. Kemudian surat pemberitahuan nonaktif diterbitkan, grace period 30 hari. Kalau nggak diberikan klarifikasi, udah cabut. Akses faktur pajak juga tentu tidak aktif, tidak bisa diakses. Tentu dampaknya faktur pajak tidak bisa terbit, ya. Nah, scoring nih, kan Cortex sekarang pakai scoring. Ya tentu semakin kondisinya kan semakin tidak baik. Terus, nah ini nih, potensi pemeriksaan. SP2, ini kan momok ya. Walaupun udah berapa kali rejim berganti ya dari zamannya dulu sampai sekarang, tetap aja SP2 surat perintah pemeriksaan itu kalau diterima surat cinta tersebut pasti membuat nervous juga. Tidak ada yang bilang mengatakan eureka, oke saya temukan nggak ada ya. Jadi memang dalam hal ini kalau namanya sudah scoringnya jelek, ya pasti tentu ada pemeriksaan akan lebih intens. Arus kas terganggu, oke. Kita lihat itu. Kemudian reputasi bisnis terdampak. Apalagi dalam dunia usaha, kan pihak yang misalnya ada tender ya, jadi pihak penyelenggara tender itu yang punya project juga selalu meminta, Bapak udah terdaftar PKP, boleh dong kami diberikan pendaftarannya, bukti pendaftarannya, nah selalu diminta. Jadi kalau nggak ada, tentu reputasinya juga jadi bukan hanya di mata otoritas perpajakan, tetapi juga tentu di usaha, ya begitu ya. Nah selanjutnya, nah nonaktifan akses pembuatan faktur pajak ini tentu tidak stop di situ. Seperti yang sudah singgung, tentu bisa wajib pajak mempunyai hak untuk memberikan klarifikasi. Ya, jadi itu resmi ya. Malah jadi kalau misal tidak dimanfaatkan, ya sayang ya. Jadi memang yang bersangkutan tidak apa namanya tidak niat untuk berusaha. Kemudian memberikan kesempatan berbicara, tentu berpendapat ya, memberikan penjelasan sebelum keputusan final. Meningkatkan transparansi, ya memang itu yang kita mau ya. Jadi proses itu lebih transparan dalam administrasi perpajakan. Tetapi kan administrasi tersebut perpajakan transparansi ini kan resiprokal ya. Jadi kita tidak bisa menuntut hanya dari pihak otoritas perpajakan. Kita sebagai wajib pajak juga tentu kalau diminta keterangan ya kita berikan. Apakah sudah selesai ini? Selanjutnya selesai. Oh belum. Belum. Oh ini terakhir. Oke. Nah, penonaktifan akses pembuatan faktur pajak. Nah, ini proses klarifikasi sekarang. Seharusnya nggak sulit ya. Yang penting itu kan kemauan dari wajib pajak ya. Jadi dibuat aja surat permohonan atau untuk memberikan klarifikasi di Pers 19 tahun 2020 formatnya ada.
lengkapi saja. Kemudian dokumen pendukung yang diminta juga itu panjang. Kebetulan saya tidak memaparkan di sini karena itu jadi panjang sekali. Namun sedikit effort aja buka itu per 19 tahun 2025. Nanti ketahuan kok di pasal 3 itu ada. Oke, tinggal kita cari. Ya, tertib administrasi tentu untuk mencari dokumen pendukung tidak sulit ya. Dalam 5 hari harus direspons oleh KPP atau otoritas perpajakan. Ya, jadi itu kalau enggak berarti setuju. Nah, kalau misalnya ada klarifikasi setuju, akses kembali, berbisnis kembali, ya. Terus tentu ini lebih memberikan manfaat kepada kegiatan usaha. Kalau ditolak, akses tetap nonaktif. Nah, di sini berarti kan ada sesuatu yang harus dicari jalan keluar ya. Ini udah masuk ke business judgment sampai juga ke uh, uh, good corporate governance (GCG) ya. Jadi itu udah sebenarnya kaitannya. DCP tidak merespon, ya udah aktif kembali, langsung aja, langsung kejar itu RMR-nya. Ini nggak ada respon, saya tunjukin semua bukti penerimaan elektroniknya dan ataupun suratnya, tunjukin saja. Jadi proaktif itu bukan sesuatu yang dilarang ya. Nah, selanjutnya, oh ini selanjutnya. Nah, sekalinya berarti kita tetap ya lumayan padat ya, kita dalam waktu sejam kita selesai memaparkan. Sehingga sebenarnya karena ini diberikan waktu sampai jam 4, ya, jadi ada waktu 1 jam. Atas semua pertanyaannya kita akan coba jawab, ya. Jadi biasanya kita berikan waktu 30 menit. Nah, ini karena ini sebenarnya ternyata pemaparan kami ternyata cepat, dan juga penjelasannya straightforward. Nah, silakan bertanya. Nanti kita akan berikan jawaban berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kalau ternyata hal yang belum bisa kami jelaskan di sini, kami hold. Nanti tolong kami diberikan email, nanti kami respon melalui email. Begitu ya. Pak, maaf di mute, Pak. Oh, sorry, sorry, sorry. Jadi saya kesannya mengoceh sendiri, tapi mic-nya saya tidak bunyi. Jadi di sini ada pertanyaan pertama. Selamat siang, Bapak Ibu bertanya. Saya Deva dari KB Bank. KB Bank di bawah ya di gedungnya, kan ya. Jadi untuk yang dibebaskan PPN seperti bunga kredit pada bank, diisi kolom A.9 atau kolom B ya. Oh, itu pertanyaan itu A9 atau kolom B. Ya. Terus misal input kita tidak bikin faktur pajak 08. Oke. Terus untuk faktur pajak kuantitas dan keterangan harus sama ya. Misal 3 unit di keterangan dan 3 kolom kuantitas. Kemudian untuk kode faktur 9, penjualan inventaris dan aset tetap digunakan DPP nilai ya Pak Bu. Ya, demikian. Coba mungkin Vinte ada yang bisa langsung jump in untuk yang itu. Yang ini kan yang nomor 1 itu, sorry. Pertanyaan nomor 1 itu kan untuk yang dibebaskan PPN seperti bunga kredit pada bank, kita isi kolom A.9 atau kolom B. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian untuk faktur pajak, kuantitas, dan keterangan harus sama ya. Misal 3 unit keterangan dan di 3, maksudnya, misal 3 unit di keterangan dan 3 di kolom kuantitas. Ya, oke. Kemudian untuk kode faktur 09
penjualan inventaris ini untuk aset yang sebelum 16D ya, jadi sebelumnya tidak untuk diperjualbelikan. Dan aset tetap digunakan DPP nilai lain. Gitu. Oke, baik Bapak. Untuk pertanyaan dari Deva, ya. Untuk pertanyaan dari Deva, KV Bank, eh, untuk di faktur pajak, kuantitas dan keterangan harus sama. Ya, misalnya tiga unit di keterangan dan tiga kolom dan tiga di kolom kuantitas. Ya, betul. Harus diisi per item dan jumlah kuantitasnya berapa item, berikut juga dengan harga satuan dan totalnya. Kemudian untuk yang pertanyaan ketiga mengenai eh, faktur pajak kode 9 menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 sesuai ketentuan pasal 4 huruf F PMK 11 tahun 2025 untuk barang kena pajak berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualkan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan yaitu sebesar 11/12 dari harga pasar wajar. Nah, berdasarkan PMK ini penjualan aset yang tidak diperjualbelikan sesuai dengan pasal 16 menggunakan harga pasar wajar. Kode faktur pajaknya adalah 090 DPP nilai lain dikali harga pasar wajar dikali tarif pajak, tarif PPN. Kemudian untuk pertanyaannya dari Ibu Deva terkait yang poin nomor 1, untuk yang dibebaskan PPN seperti bunga kredit pada bank, kita isi di kolom A9 atau kolom B ya. Misal input kita tidak bikin faktur pajak 08. Nah, untuk yang poin ini, untuk jenis kode pajaknya dibebaskan di A8 sesuai dengan eh, pasal 16B ayat 1A ya, Bu. Ya, udah, Pak. Asumsinya yang dari Pak Justin Samuel, Multipolar Technology, Olipo Group. Jadi di core tax pada e-faktur dokumen lain diminta untuk isi DPP. Ini menggunakan DPP harga jual atau DPP nilai lain ya. Baik untuk dalam negeri PIB, PIB ini ekspor nih PIB atau maupun PMS luar negeri. Kemudian pertanyaan nomor 2, penerbitan faktur pajak memiliki batas 3 bulan sejak saatnya terutang PPN. Bagaimana dengan jasa tagihan luar negeri? Maksudnya ini jasa luar negeri ya. Apabila terlambat lebih dari 3 bulan, apakah PPN masih dapat digunakan kalau kita setorkan PPN secara mandiri di masa kita terima tagihan? Oke, sebentar ya Pak ya. Coba kita carikan jawabannya dulu. Jawaban untuk Pak Justin, PPN dalam negeri menggunakan dasar pengenaan pajak nilai lain, yaitu kan yang 11/12. Memang kalau di faktur pajak itu kan aturannya kan begitu. Jadi DPP nilai lain 11/12, sehingga tarif yang dipergunakan itu berdasarkan tarif peraturan yang diatur dalam undang-undang yang baru itu 12%. Jadi kenapa itu buat spiritnya dari 11/12 dikalikan dasar pengenaan pajak atau dikalikan
nilai transaksi karena memang itu lebih ke algebra agar tarif efektifnya tidak naik, tetap 11%. Tetapi tarif pengenaan PPN-nya itu tetap 12%. Sehingga yang dikalikan 11 per 12 dan yang diisi, pertama kan nilai transaksi, terus DPP nilai lain itu 11 per 12-nya itu tetap harus muncul, baru di bawahnya tetap itu muncul 12%, sehingga yang disetorkan PPN itu tarif berdasarkan 20%, yang mana dasarnya pengenaannya kan sudah turun. Sehingga bisa dikatakan tarif efektif itu lebih sederhana dibilang, tarifnya tidak naik karena tetap efektif 11%. Em, Jadi untuk PIB juga tentu menggunakan nilai pabean. Jadi itu nilai impor ya kalau di Undang-Undang PPN ya, nilai impor ya. Jadi kan karena untuk PPN ini kan agak tricky ya kalau impor ya. Dan kadang-kadang kalau orang yang kritis, masa sih pajak jadi dasar? Ya tapi ya begitulah kalau impor. Jadi maksudnya bukan pajak sih, bea masuk kan ditambahkan ke harga barang sehingga DPP-nya kan naik. Dan biaya-biaya lainnya yang diperbolehkan berdasarkan peraturan yang berlaku itulah menjadi dasar perhitungan PPN. Baru kemudian dikalikan 11 per 12 sehingga tarif impornya PPN impor tetap 12%. Tarif efektif 11%. Jadi tetap ditulis ya yang diisinya itu adalah setelah itu yang diisi berarti jawabannya itu adalah menggunakan DPP harga jual atau DPP nilai lain, itu kan pertanyaannya. Menggunakan DPP nilai lain. Demikian itu jawabannya. Kemudian yang tadi yang pajak apa ya tadi yang untuk itu ya luar negeri ya yang 3 bulan ya, yang 3 bulan. Apakah itu maksudnya tadi itu dibayarkan em, PP, PPNLN-nya, JLN maksud saya, jasa luar negerinya, berarti mundur ke tanggal bersangkutan. Itu asumsinya kan yang kalau pengertian saya. Mana dia tadi itunya pertanyaannya ya sebentar ya. Mana tadi pertanyaan? Pertanyaan Pak Justin tadi itu mana sih? Eh, saya bingung kalau malah nge-refer ke WA kalau sini. Ini KB udah. Oh ini dia. Jadi nomor 2 itu berarti penerbitan faktur pajak memiliki batas waktu 3 bulan. Setuju. Sejak saatnya terutang PPN. Bagaimana dengan tagihan jasa dari luar negeri? Ini berarti kan JLN, jasa luar negeri. Apabila terlambat lebih dari 3 bulan, maksudnya terlambat melunasi. Apakah masih dapat digunakan kalau kita setorkan PPN secara mandiri, di mana kita bisa terima? Ini kan SSP ya, kalau jasa luar negeri ya. Begitu kan ya. Sehingga kalau misalnya pelunasan dibuat massa, berarti kan telat bayar. Nah, apakah di sini pelunasannya itu bisa dikreditkan apa enggak? Mungkin begitu ya anunya pertanyaannya. Bisa dikredit apa enggak ya? Nah, kalau begini ini kalau saya sih kebetulan lebih ke agak konservatif ya. 3 bulan itu ya 3 bulan. Nah, tetapi sekarang kalau misalnya melunasnya per masa, ini kan eh, apakah dilunasi berarti fak- SSP tersebut pelunas itu bisa eh, jadi dianggap pajak masukan, itu yang mungkin menurut saya pertanyaan ya. Oke, sebentar ya. Ini terus terang agak tricky ini pertanyaan. It's very good question. Kalau misalnya demikian, sebentar ya, sebentar saya lihat. Tentu di sini kan agak seperti yang tadi saya sebutkan, tentu kebetulan karena PPN ini kaku, karena kan ada kalau dari luar negeri itu kan, sorry, mungkin saya akan refresh. Prinsip PPN itu adalah pada saat penyerahan atau pembayaran mana yang lebih dahulu. Nah, kalau cross border, kalau dari luar negeri, itu udah masuk ke dalam asas manfaat.
Jadi kapan masa manfaatnya? Nah, kalau masa manfaatnya katakan di bulan Juli. Juli kan udah berlebih 3 bulan ya. Berarti dengan demikian paling lambat dilunasi kan tanggal 15 Agustus. Betul ya? 15 Agustus ya. Nah, tanggal 15 Agustus. Sehingga bisa langsung dikreditan di masa pembayaran. Jadi 15 Agustus ya, pembayarannya kan itu masa Agustus yang dikreditkan. Nah, kalau misalnya dan ini maka harga proyek tidak berwujud dan tersebut dinyatakan sebagai utang oleh pihak manfaat. Saat harga jual tidak berwujud dan pengadaan tersebut ditagih pihak menyerahkan atau saat harga perolehan tidak berwujud tersebut dibayar sebagian atau seluruhnya. Ya, kita paham. Penerbitan faktur pajak itu memiliki batas waktu 3 bulan sejak saatnya terutang PPN. Bagaimana dengan tagihan luar negeri? Nah, untuk jasa yang tidak dapat dijustifikasi saat penyerahannya selesai, bisa menggunakan saat tagihan diterima. Nah, oleh karena itu saat terutangnya adalah saat diterima tagihan. Jadi, jadi mungkin Pak Justin coba kita lihat dulu, kenapa terlambat? Apakah tagihannya sudah diterima 3 bulan yang lalu, tetapi alpa atau lalai dibayarkan, atau sebenarnya baru muncul tagihan setelah 3 bulan? Ini kan kalau jasa ini kan memang agak bahwa saat terutangnya itu pada saat kita memberikan atau menerbitkan tagihan. Bisa saja juga terjadi misalnya seperti kami jasa konsultan, bisa saja terjadi prosesnya tuh panjang, tapi kan udah masa manfaat kan sudah ada, tetapi selesai juga masih ada diskusi. Nah, oleh karenanya baru diterbitkan setelah penyerahannya itu hasil diskusi lebih dari 3 bulan. Tentu itu saat terutangnya PPN berdasarkan tagihan kami terbitkan. Nah, sebaiknya kalau menurut saya karena saya memang memegang lebih ke prudent, ya pembayarannya jangan lebih dari 3 bulan. Pembayaran ininya jasa luar negerinya, misalnya kan begitu. Kalau udah melebihi 3 bulan dari tanggal tagihan atau invoice, ya mungkin saya bisa mengatakan ya tough luck ya. Jadi bukan hanya telat bayar, dari pihak kita sendiri juga akhirnya tidak bisa rugi sendiri, rugi cash flow, tidak bisa menerbitkan, mengklaim itu sebagai pajak masukan. Mungkin demikian dari jawaban dari saya. Nah, selanjutnya, ini suara saya udah ada. Kemudian saya mau pembatalan faktur pajak diperlukan dokumen pendukung atas pembatalan tersebut. Dokumen apa yang diperlukan untuk pembatalan tersebut? Apakah ada format khusus? Nah, seharusnya sih ada ya. Sebentar ya. Vinte bisa jump in? Baik, untuk dokumen pembatalan faktur pajak, di sini biasanya dokumen pendukungnya satu pertama, jika memang ada memo dari ataupun koresponden email untuk kedua belah pihak penjual ataupun pembeli ya eh, yang menyatakan adanya pembatalan untuk suatu transaksi. Nah, itu diserahkan lagi kembali kepada penjual atau pembeli. Nah, biasanya kan normal untuk komersial itu mungkin kredit note, tapi kredit note itu mungkin bisa didukung lagi dengan koresponden email atau mungkin ada perjanjian tambahan atau surat pernyataan dari kedua belah pihak bahwa transaksi tersebut dibatalkan gitu. Untuk formatnya di sini bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing, berarti free format ya Bapak untuk dokumentasi pembatalan pajak. Oh, jadi ada berita acaranya begitu Gitu ya? ya, Iya, pembatalan. bisa Oke. jadi. Bisa juga itu kalau berita acara uh, dari kedua belah pihak penyebab pembatalan itu karena apa seperti itu. Bisa jadi kan mungkin ketika ada pembeli yang mau memesan suatu jenis produk ke penjual, nah ternyata produk yang dipesan oleh pembeli itu tidak tidak dapat diserahkan oleh penjual karena misalnya terjadi suatu uh, apa namanya barangnya itu hilang atau mungkin ada kejadian kecelakaan jika barang tersebut tidak bisa di-provide atau memang mungkin karena
inventorinya tidak cukup, sehingga dia tidak bisa dapat memberikan hal tersebut. Nah, di situ pasti ada komunikasi antara penjual dengan pembeli. Di sini bisa dokumentasinya itu bisa di-keep oleh Bapak Ibu atau wajib pajak jika di kemudian hari diminta seperti itu. Yang 16D tadi udah dijawab. Yang 16D. Udah. Udah. Oke. Oke. Yang Catherine Edwardus sudah jawab. Yang Siloam Hospital, saya mau tanya pembatalan faktur pajak diperlukan dokumen. Oh, udah yang tadi pembatalan faktur pajak udah ya. Oke. Untuk pertanyaan dari Ibu Asih, PT Satu Bumi Izin, di sini pertanyaan dari Ibu adalah apabila ketika pre-populated PEB yang tidak muncul, apakah salah saja apabila diinput? Nah, jika pemberitahuan ekspor barang, berarti kan Ibu melakukan penjualan ya Bu ya, melakukan penjualan. Nah, di sini eh, berarti dianggap sebagai adanya penyerahan barang kena pajak ataupun jasa kena pajak. Nah, dari sini modul yang dipakai tetap adalah faktur pajak keluaran ya, Bu. Nah, kalau misalnya di input manual tuh maksudnya itu di input satu-satu tidak pakai file import ya Bu. Kalau misalnya seperti itu yang dimaksud Ibu ya berarti tetap bisa Bu. Nah kadang kan ada beberapa yang memang untuk wajib pajak itu karena transaksi PEB-nya mungkin banyak, dia tidak menggunakan apa namanya input satu-satu di modul e-faktur. Jadi harus menggunakan file import untuk dimasukkan ke dalam Vortex. Seperti itu. Jadi saya kira saya udah unmute, ternyata belum. Jadi yang pertanyaan tadi dari Bu Asi di Satu Bumi mengenai PEB itu ya, pre-populated, saya belum lanjut manual. Mungkin sebaiknya dikomunikasikan dulu terlebih dahulu ke KPP apabila terdapat data yang tidak sinkronis. Sehingga dan sudah melakukan pembayaran tetapi belum muncul di pre-populated. Dan dari pengalaman kami sih biasanya KPP membantu ya untuk memunculkan. Jadi mungkin aktif saja pengecekan pre-populated dapat disesuaikan kan begitu ya. Jadi kalau input manual berarti kan itu inisiatif sendiri ya. Saya kok agak khawatir ya. Mending kalau misalnya gitu langsung ke KPP, pasti ada itunya AR-nya, paparkan aja, langsung kita aktif ke sana, sehingga nanti akan dibantu, sehingga bisa pop-up muncul pre-populated-nya. Terus kemudian, em, nah, eh, yang PT Bambang Jaya belum ya kelihatannya ya? Belum ya, oke. Jika ada faktur pajak yang itu Ibu Zahra Akila. Jika ada faktur pajak yang diterbitkan masa Agustus, namun diretur pada bulan November, apakah retur tersebut mengurangi PPN masa Agustus atau November? Oke. Tentu kita lihat dari, nah dalam hal ini kalau retur berarti kita harus resiprokal ya. Pastikan lawan transaksi memasukkan nota kredit di melalui Cortex dan memberitahukan nota kredit tersebut kepada lawan transaksi dan kemudian pastikan juga pencatatan perusahaan disesuaikan.
Jadi dua-duanya itu sudah sinkron. Nah, dari sini baru kita bisa menentukan seperti yang pertanyaan dari Ibu Zahra Aklila, apakah mengurangi PPN masa Agustus atau November? Jadi dari situ, dari dokumen-dokumen tersebut, begitu. Kelihatannya begitu. Oke. Yang belum dijawab pertanyaan mana lagi ya? Sebentar, tadi tidak berwujud udah. Eh, yang PT SNB udah belum ya? Udah dijawab belum? Sebentar. Oh, ini ada. Oke, coba. Bertanya, saya Ibu Rosi dari PT SNB. Ada lawan transaksi kami yang telah kami cek di Cortex untuk e-faktur dilaporkan penjual? No. Oke. Dan ini sudah dari bulan Januari sampai September 2025. Apakah ini berarti bahwa lawan transaksi tersebut tidak melaporkan SPT PPN, sedangkan dari pihak lain, dari pihak kami, maaf, sudah mengkreditkan pajak masukan tersebut? Wow, oke. Berapa lama KPP akan mengetahui faktor pajak tersebut yang dilaporkan dan bagaimana efeknya bagi kami yang sudah mengkreditkan? Sebenarnya kalau misalnya Cortex harusnya immediately ya KPP bisa mengetahui ya karena itu kan pengawasan dia kan langsung apa namanya bisa dikatakan itu kan instan. Tentu efeknya tentu bisa jadi bahwa tanggung jawab renteng akhirnya pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Nah, tentu dalam hal ini kalau misalnya ada kejadian tersebut mungkin sebaiknya langsung ditindaklanjuti saja ke ke lawan transaksi. Ini kenapa kamu transaksinya no? Kan gitu ya. Apalagi kalau misalnya dari pihak ibu sudah bayar gitu. Kalau udah bayar tentu kan kan pajak masukan tuh jadi beban kita ya pajak PPN itu ya yang dipungut ya itu kan masuk ke account payable kalau di buku. Tentu kita harus apalagi udah bayar ke mereka, mereka kan punya kewajiban untuk melaporkan di SPT PPN pajak keluaran tentu selisihnya itu jadi kurang bayar atau lebih bayar. Nah, kalau misalnya demikian faktur pajak itu tentu harus dilaporkan kan. Nah, ini tentu ibu bisa tindak lanjuti gitu. Kalau misalnya ternyata kosong, tidak ada, mungkin prudentnya yaitu komersialnya Bapak Ibu rugi, gitu tidak bisa dikreditkan, gitu dalam hal ini, ya karena mereka tidak melaporkan. Nah dalam hal ini bisa dijadikan biaya enggak? Tentu kalau biaya itu kan masalah pelunasan ya, faktur pajak ya. Nah ini juga bisa dapat efek nggak bisa dikurangkan, tapi kalau menurut saya ini kan bukan PPh, harusnya bisa dikurangkan asal jangan double, itu dikreditkan juga, begitu. Nah, em, jadi kemungkinannya bisa jadi kok kita juga bertanya, apakah ini mungkin bisa terjadi kalau misalnya ada no tetapi tidak terlapor. Karena jika sudah di kasus faktur pajak 040 itu kan ini kasus faktur pajaknya 040 atau apa? Atau apa ini sebentar saya lihat. Oke. Karena tertarik langsung ke SPT seperti saat proses pembuatan SPT gitu. Mungkin Vinte ada yang mau ditambahkan untuk pertanyaan Bu Rosi yang PT SNB tersebut. Baik, Ibu. Nah, untuk yang ditanya Ibu, berapa lama KPP akan mengetahui FP tersebut tidak dilaporkan atau tidak? Nah, pastinya di sini dari apa namanya Ibu, dari pihak AR ya Bu, yang akan apa namanya
seberapa besar AR itu apa namanya ada kaitannya dengan AR untuk yang melakukan penelitian Bu seperti itu. Nah, apakah memang AR ini untuk kasus ya apa namanya untuk kasus ini itu memang sudah ada klarifikasi permintaan klarifikasi mengenai pelaporan SPT PPN sudah terbit keluar tadi faktur pajak namun tidak dilaporkan seperti itu. Nah, di sini konsekuensinya biasanya bisa dari untuk pihak ibu adalah yang pertama. Nah, mungkin ketika nanti dalam kondisi ibu bisa dilakukan SP2DK baik ke penjual ataupun ke pembeli. Nah, kalau pihak ibu mungkin akan ditanyakan nih apa namanya permintaan klarifikasi karena berdasarkan data di KPP untuk konfirmasi faktur pajak masukan. Nah, dari lawan transaksi itu tidak di apa namanya tidak dilaporkan. Nah, biasanya dari KPP atau dari AR akan meminta dokumentasi atau penjelasan. Nah, di sini dari pihak KR atau KPP akan mengcross-check kedua belah pihak ya Bu, seperti itu. Nah, untuk bagi penjual sendiri, eh, berarti kan di sini faktur pajak sudah dikeluarkan, namun tidak dilaporkan. Nah, ini nanti dalam kondisinya di Peraturan Pers 19 tahun 2025, konsekuensinya dari pihak penjual itu adalah dia tidak bisa mengakses untuk pembuatan faktur pajak. Jika memang memenuhi kriteria salah satunya yaitu tidak melaporkan SPT PPN selama 3 bulan berturut-turut. Nah, kalau dari posisi Ibu sendiri sebagai pembeli dan sudah mengkreditkan, nah biasanya dari pihak AR itu akan meminta dokumentasi apakah transaksi ini sudah dilakukan pembayaran atau belum, seperti itu. Jika jika memang semua pembayaran sudah dilakukan, invoice sudah lunas, nah dari sini kemungkinan besar dari AR akan mengejar ke pihak penjual. Jadi memang harus ada dari dua sisi penjual dan pembeli seperti itu. Baik, kita coba lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Itu dari Ibu Debi dari PT PIP. Apa ya kepanjangan PIP ya? Pertanyaannya mengenai DPP besaran tertentu 05 1,1% harus 1,1. Apakah tidak boleh dikreditkan? Mengenai itu pertanyaan satu ya. Kemudian mengenai dokumen yang kedudukan dipersamakan dengan faktur pajak, tadi kita paparkan nggak tuh dokumen? Oh, nggak, tapi ada kita di slide-nya tadi ada. Oh gitu, cuma kan yang apa-apa aja tuh nggak dipaparkan. Oh, sedikit berarti kita miss tadi itu. Seharusnya itu bisa kita paparkan. Bisa bisa dianu nggak di share, ada nggak itunya filenya? Nggak, yang sebelumnya itu loh ya kan ada itu. Coba dicari. Jadi begini, Ibu, kami akan coba memaparkan itu banyak sekali itu yang di slide sebelumnya. Kalau nggak biar nanti tolong dicari aja. Jadi itu ada faktur pajak. Sebenarnya kita ada buat itu slide-nya ya. Ada 2 halaman itu banyak sekali ya yang dipersamakan. Jadi memang kalau kita nanti coba dilihat eh, eh, dari situ ya. Jadi mengenai dokumen kedua yang dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi kami dapat invoice yang dipersamakan dengan faktur pajak saat akan mengkreditkan tidak ada pre-populated sehingga kami input manual. Namun beberapa saat kemudian pre-populated yang muncul. Timing. Setelah confirm vendor memang diuploadnya 1 bulan berikutnya. Saran dari Bapak, apakah harus pembetulan dengan mengkreditkan tercantum di populated atau abaikan saja mengenai faktur, tergantung masa sih Bu. Kalau misalnya itunya faktur pajaknya masa ya, tetap sah untuk dikreditkan, tidak perlu akan pembetulan selama tanggal faktur pajak pada data itu selama pre-populated data sama dengan tanggal faktur pajak yang telah dikreditkan. Jadi per masa Bu ya. Jadi kan toh juga ada 3 bulan ya masa grace untuk itu ya. Jadi untuk masa yang tidak sama. Tapi kalau ternyata munculnya belakangan, nah tapi apa namanya berarti di input manual ya di sini ya. Tadi dikatakan sebentar saya baca. Oh di input manual. Nah, Nah, sama dengan tanggal faktur pajak yang telah dikenakan secara manual atau sesuai dengan tanggal invoice yang disamakan dengan faktur pajak. Jadi kalau misalnya sama ya Bu ya, jadi
persis datanya sama, tidak ada yang berbeda, seharusnya sih nggak jadi masalah ya Bu ya. Itu kan masalah-masalah teknis saja yang pre-populated ya, dia munculnya belakangan. Tetapi masa yang sebenarnya dilaporkan sudah sesuai, tentu tidak lebih awal. Misalnya ternyata tanggal dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak, katakanlah kita berandai-andai bulan Agustus. Tentu kita tidak bisa melaporkan di masa Juli. Tapi masa September bisa, karena kan memang bisa dilakukan dalam masa yang tidak sama. Kalau misalnya masa Agustus, ya memang sudah demikian tuh yang sama. Jadi kalau memang di manual, memang tidak apa-apa, Bu. Begitu. Udah ketemu itunya, yang, ah, apa? Oh enggak, tapi yang di sebelumnya, file yang sebelumnya, coba saya lihat. Kan ada, sebentar saya cari. Sebentar ya, sebentar ya. Saya lagi cari ini. Sebenarnya kita ada itu yang dipersamakan dengan faktur pajak. Itu dari presentasinya yang sebelumnya. Sebentar saya cari. Kok lambat ya? Ini aneh. Bentar. Lagi proses, bentar. Ada muncul. Nah, coba. Ini sudah ada. Coba paparkan. Masukkan itu di, anu. Ternyata udah ketemu. Ibu siapa tadi namanya? Ibu yang dari PIP ya. Oh, Ibu Debi. Nah, ini Bu, ini banyak sekali nih dokumen tertentu yang kedudukan bersama dengan faktur pajak. Ini contohnya nih. Banyak banget. Susah ya ngingatnya ya. Tapi ya ginilah contohnya. Ah, kemudian selanjutnya coba slide berikutnya saya ada beberapa halaman ya kita ya. Nah ini, nah ini juga bukti pengurus atas BKP tidak berwujud yang paling kiri atas, tagihan atas penjualan agunan. Jadi banyak sekali ini. Jadi tentu yang benar-benar bisa diterapkan adalah dengan sesuai dengan aktivitas atau kegiatan usaha dari Bapak Ibu. Cuma 2 halaman, ada selanjut lagi. Oh, cuma 2 halaman. Jadi ini contohnya Bu ya kita paparkan. Jadi tadi sebenarnya anunya awalnya tadi emang kita kepikiran untuk ini, tapi ternyata keselip atau gimana waktu menyiapkan materinya. Nah, untuk demikian ya Bu Debi ya. Nah, kita lanjut, bisa stop sharing. Pertanyaan selanjutnya dari Kaldusari Nabati, Ibu
Yusnia Rahmawati. Jika pada tahun 2024 terdapat transaksi perolehan jasa dari vendor dalam negeri dan jasa tersebut sudah dibuat bukti potong PPh pasal 23. PPh, ya udah. Bukti potong tersebut sudah dikeritkan oleh vendor di SPT PPh Badan. Namun tahun 2025 terjadi pembatalan jasa sebagian dikarenakan hasilnya tidak sesuai dengan kesepakatan. Wow. Bagaimana langkah harus dilakukan oleh pengguna jasa kepada vendor? Apakah harus membuat nota pembatalan kepada vendor? Ini PP 23 ya Bu ya. Jadi bukan PPN. Ya sebaiknya buatlah nota pembatalan Bu. Bukti potong dapat dibetulkan terlebih dahulu. Kemudian lawan transaksi yang telah mengkreditkan bukti potong tersebut, ya iya Bu, overclaim PPN-nya Bu. Sorry, SPT badannya. Jadi ya ada effort lah, terpaksa harus melakukan pembetulan SPT. Kalau tidak kan bisa akibatnya kalau diperiksa kan ada efek ya, kan begitu. Ternyata itu transaksi dibatalkan tidak jadi, gitu. Saya rasa demikian. Ada yang mau ditambahkan, Binte? Saya tambahkan sedikit. Em, ini ada faktur pajak ya kalau misalnya, karena kan output itu berarti kan selalu berdampingan dengan faktur pajak. Jadi jasa, objek PPh pasal 23, kemudian atau pasal 4 ayat 2 sama saja pasti ada nempel faktur pajak. Tentu juga harus diperbaiki gitu. Yang nomor satu, pertanyaan nomor satu, pertanyaan nomor satu yang mana ya? Yang itu ya. Yang pertanyaan Ibu Debi memang ada pertanyaan nomor satu yang mana ya? Eh, apakah tidak boleh dikreditkan? Tadi kalau nggak salah saya sudah jawab boleh dikreditkan. Mengkreditkan tidak ada di populated. Eh, boleh boleh dikreditkan kan? Iya emang. Tapi tadi ada pertanyaan lain nggak ada kan? Udah ya. Udah dijawab semua kan tadi ya. Oh baik. Oke udah dijawab semua. Em, ada lagi yang kita lewat yang atau sudah jawab semua. Bu Yusniar udah, Ibu Debi udah. eh, Ibu Asih tadi kan udah juga. Ada pertanyaan lain, coba lihat. Oh, ada selanjutnya ya di bawah. Oh, pentabentul prima nomor satu belum dijawab. Yang nomor satu yang mana ya ini? Yang Debiniel. Yang mana yang nomor satunya ya? Oh, yang tidak bisa Bu. Tadi sudah jawab bisa dikreditkan. Baru yang kita jawab kemudian yang masalah confirm ke vendor tersebut. Udah kita jawab ya Bu Debi. Yang untuk pertanyaannya. Oke. Sudah, atau saya tulis deh, sudah dijawab tadi. Sudah dijawab tadi dan bisa dikreditkan, gitu kan? Oke. Nah, kemudian eh, apa nih? Saya Johan dari PT Bentul Prima ingin menanyakan mengenai recharge income terkait gaji dan komponen ke luar negeri dengan memakai margin. Oh my God, this is services, my man. Ini sorry, Johan laki-laki atau perempuan? Saya assume nama Johan si laki-laki ya. Ini Pak Johan, ini kan dari charge income terkait gaji dan komponen ke luar negeri dengan memakai margin sekian persen. Apakah, waduh Pak, ini saya bisa jawab letterlock Pak. Pak Johan, ini kita saling belajar bersama. Di peraturan PPN, undang-undang mengatakan memang jasa yang diberikan ke pihak luar negeri bisa dianggap ekspor jasa yang dikenakan PPN sebesar 0%. Namun, saya sarankan, tolong jangan ini dianggap sebagai rule of thumb, Pak. Maksudnya, ya udah pasti, jasa yang diberikan ke pihak luar itu pasti 0%. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Harus kita lihat
Sekarang aktivitasnya atau pihak yang memanfaatkan itu atas aktivitasnya itu berada di luar negeri atau tidak. Yang di luar negeri jadi sebenarnya bahwa kayak em, apa namanya yang mengabsorb biaya yang di sini. Paham kan maksud saya? Misalnya kan begini, kalau misal dari contoh ini yang dari Bentul ini Pak Yohan ya. Saya mohon maaf dulu ini kalau misal pengertian saya atas kasus ini em, tidak tidak sejalan dengan yang pengertian Pak Yohan. Jadi begini, PT Anda ada di sini di Indonesia. Kemudian ini ada pihak lain yang merupakan klien dari yang di luar negeri. Terus dia ngomong ke PT Anda, tolong dong kamu lakukan ini jasanya ke sana, kamu berikan yang ada di Indonesia juga. Nanti tagihannya kirimkan ke saya. Terserah ada margin atau gimana, soal kesepakatan. Jadi kalau di sini berarti kan penyerahannya berada di dalam negeri kan, pihak yang di sana. Itu tadi, jadi serahkan, tek gitu. Terus seharusnya pihak yang merasa manfaat siapa? This one. Secara komersil memang di sana bisa merasa beruntung. Tetapi sebenarnya pihak yang benar-benar real menikmati jasa yang Bapak berikan adalah pihak si PTB tersebut. Pihak Bapak katakanlah PTA itu tentu yang melakukan. Terus menerbitkan tagihan ke luar negeri. Menurut hemat saya itu tetap kena 12% dengan dasar pengenaan pajak lain, Pak. Jadi tarif efektif 11% PPN, saya tidak menyarankan tersebut, terutang 0%. Begitu. Itu posisi saya. Kenapa saya berani ngomong demikian? Karena saya punya pengalaman sampai ke pengadilan pajak itu dispute atau sengketa masalah ini. Dari itu udah maaf karena kebetulan saya pengalaman kerja saya cukup banyak. Jadi kalau misalnya saya bilang beberapa puluh tahun yang lalu, mohon jangan dianggap saya I'm that old. I'm not that old, okay? But actually I've been experienced that many, that a lot. Jadi waktu saat itu saya di challenge itu sama hakim dikatakan demikian. Tolong tunjukkan bahwa itu manfaatnya di luar negeri. Saya bisa nunjukin. Itu balik lagi nggak ke Indonesia? Saya bisa nunjukin nggak? Itu akhirnya memang itu oke, tidak ada PPN-nya. Waktu itu konsepnya bukan 0% ya, jadi beyond the scope of value added tax. Sekarang baru muncul jasanya. Jadi dalam hal ini, saya tidak sependapat kalau dikatakan itu dikenakan 0%. Menurut pandangan saya, potensi perpajakannya itu tetap dengan tarif efektif PPN 11%. Demikian Pak Yohan. Kelihatannya kita udah jawab semua ya. Ada lagi nggak yang kita yang miss? Karena memang waktu tinggal 10 menit lagi. Oh, ada lagi nongol. Terakhir. Aduh, ini injury time. Oh, menggaji orang ekspat yang bekerja di Indo dan orang tersebut mengerjakan beberapa negara termasuk Indo sendiri. Oh, gitu. Baik, terima kasih Pak Yohan. Nah, kalau di sini juga, ini berarti kan jadi bisa dikatakan orang ekspat tersebut kan bisa dikatakan under payroll-nya tempat Bapak bekerja ya. Anggap begitu ya sebenarnya ya. Nah, sekarang apa nih untuk ini di mana ya? Oh, maksudnya tadi kok ada. Jadi sekarang ini ekspat bekerja di Indo, orang tersebut mengerjakan beberapa negara termasuk Indo. Berarti dia under payroll-nya katakanlah Pak saya masih di Indo. Oke, di bawah under payroll Bapak. Baik, itu sudah disebutkan. Nah, jadi dalam hal ini sekarang ini eh, aktivitas yang bersangkutan kan memang di beberapa negara, tetapi juga ada yang di Indonesia gitu loh Pak. Jadi aktivitasnya Indonesia yang mana juga pihak-pihak terkait juga yang menikmati. Maaf, saya haus. Bentar Pak ya. Terima kasih Pak. Saya lanjut. Saya tetap berpendapat Pak, lebih baik prudent Pak. Karena apa? Ini bisa pertama under payroll. Tapi
PT Bentul tidak hanya mengerjakan yang untuk orang sana, tapi juga orang tersebut juga didedikasikan beberapa aktivitas untuk di Indonesia. Jadi sudah tercampur. Kepentingan untuk bisnisnya PT Bapak juga ada di Indonesia tersebut, Pak, untuk aktivitas dalam negeri. Jadi kalau saya melihatnya ini ya, Pak ya, saya belum berani mengatakan ini 0%. Karena saya juga banyak klien luar negeri, Pak. Saya ada beberapa yang ambil posisi itu 0%. Karena saya tahu yang pihak yang bermanfaatkan itu dan aktivitasnya ini tidak ada nyinggung ke Indonesia atas aktivitas yang saya lakukan, Pak. Nah, kalau saya ekspatnya, tapi pekerjaan saya hybrid, gitu, Pak. Saya juga mengerjakan yang di Indonesia dan itu keterkaitan juga di sini. Kecuali Bapak carve out servisnya bukan berikut gajinya beliau ini, si expat. Khusus untuk waktunya dia dedicated for the benefit of that entity yang berada di luar negeri, yang mana tidak ada kaitannya ke Indonesia. Tolong saya catat, Pak ya, tidak ada kaitannya ke Indonesia. Saya berani bilang 0%. Tapi kalau kalau misalnya ada, dan itu berarti semua gajinya dia, saya sih skeptis ya, Pak ya, gitu. Mungkin pandangan dari Bapak dan mungkin dari pihak yang Bapak berdiskusi berbeda, namun untuk saat ini pandangan saya demikian, Bapak tadi Yohan ya, Pak Yohan. Demikian Pak Yohan. Ini apa lagi nih? Pembelian aset tetap, ini kelihatannya terakhir ya, Lia. Pembelian aset tetap kita mendapat faktur pajak masukan. Akan tetapi pembelian kita secara angsuran dan mendapatkan, PPN masukan ini juga angsuran, Pak. Siapa nih? Ibu atau Ibu Harki Fadila Maisar. Seharusnya isi she ya, mungkin ya, atau he. Hah? Apa? Oke. Internal. Internal dari mana nih? Internal bertanya, internal ketemu saya aja kalau di sini. Gimana sih? Tinggal ngetok ruangan saya. Udah. Nih, apakah pengakuan DPM sekitar seluruh bulan itu kita akui seperti metode garis lurus? Jujur aja saya aneh nih ya. Salah ini yang menerbitkan. Ya, saya berani ngomong salah. Penyerahan ini masa angsur-angsur. Itu angsuran itu kan payment, tagihan. Tapi barangnya kan diserahkan plung. PPN-nya langsung. Gitu. Harki dari mana? Harki kamu ngomong ke itunya ya. Dia resikonya gendeng ini. Bisa rusak itu si penjualnya. Nggak bisa. Ya. Jangan deh. Itu pajak masukannya juga akhirnya cedera. Kan tanggung jawab renteng. Gitu. Ya nanti ke ruangan saya deh kalau mau bertanya. Nanti saya brief. Ada lagi nggak nih? Selesai. Bapak Ibu, kami udah nunggu ini. Udah jam 15.55. Kita sudahan dulu ya. Semoga bermanfaat. Dan kebetulan nomor telepon saya tadi nggak dicantumkan, tapi masuk aja ke ini, ke apa namanya kita, business center ya. Apa namanya, call center kita, mau email, kontak center. Nanti mau ngomong namain saya maunya dengan Sunfilter, Sitombol, atau aku, whatever, terserah. Nanti itu bisa. Kami ladenin. Tapi ya terasa demikian ya Bapak Ibu, dan terima kasih atas waktunya untuk mengikuti webinar ini. Dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada pertanyaan, jawaban atau ucapan saya yang menyinggung, tapi saya tidak bermaksud loh. Saya rasa demikian. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di kesempatan lainnya. Mungkin oleh rekan saya. Saya juga bisa aja kalau datang ke kantor Bapak Ibu juga boleh. Asal email saya ya, beritahu. Oke, nanti kita bicara. Demikian Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat sore. Dalam salam hangat, salam sehat, salam sejahtera. Bye-bye. Change is inevitable. But when it happens, you don't have to sit back and wait. You can take charge of it
With more than 60,000 powerful minds who live and breathe the nuances of your rapidly changing business, RSM instills confidence when it matters most by harnessing technology and deep industry experience, enabling you to take charge of change. RSM, experience the power of being understood.